Bisa apa tuh ini? Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita lanjutkan pembahasan kitab Zadul Ma'ad, masih tentang para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah membacakan secara ringkas kisah para istri Rasulullah SAW. Di antaranya adalah 3 istri beliau, Khadijah, kemudian Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha, yang ketiga adalah Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Siddiqah binti Siddiq radhiyallahu anha, dan terakhir Aisyah. Ya, terakhir Aisyah. Setelah Aisyah radhiyallahu anha dinikah oleh Rasulullah, lalu Rasulullah SAW setelah itu menikah dengan Hafsah, putri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud bahwa Rasulullah pernah menceraikan, lalu kemudian merujuk kepadanya. Riwayat ini disebutkan dalam kitab Sunan Abu Dawud, yang nanti akan disebutkan tentang kisahnya secara ringkas di dalam beberapa riwayat. Dan disebutkan sebagian ulama melemahkan hadis ini, hadis tentang rujuknya Rasulullah SAW, kan, tapi yang rajih sanadnya sahih. Sempat diceraikan oleh Rasulullah SAW, tapi kemudian rujuk kembali. Nah, setelah menikah dengan Hafsah, maka Rasulullah SAW kemudian menikah dengan Zainab bintu Khuzaimah. Zainab bintu Khuzaimah, istri Rasulullah. Ada 2 yang bernama Zainab. Yang pertama adalah ini, Zainab bintu Khuzaimah ibn al-Harith dari Bani Qais. Bani Qais, Bani Hilal bin Amir, meninggal pada saat Rasulullah masih hidup. Jadi di antara istri Rasulullah yang meninggal di masa Rasulullah masih hidup, sebagaimana Khadijah. Jadi status Zainab bintu Khuzaimah adalah sebagaimana Khadijah, meninggal sebelum Rasulullah SAW. Nah, ini baru 2 bulan menikah, baru 2 bulan menikah dengan Rasulullah SAW, sehingga usianya paling singkat. Ini setelah wanita yang dicerai oleh Rasulullah SAW, ketika baru masuk, lalu kemudian para istrinya disebutkan mengatakan, kalau pengen mencintai Rasulullah, bilang saja a'udzubillahi mink, aku berlindung kepadamu, kepada Allah darimu. Maka oleh Allah, oleh Rasulullah dikatakan, engkau telah berlindung kepada sesuatu yang
sangat besar. Kalau begitu pulang saja ke rumah. Jadi belum diapa-apakan Rasulullah, ini sudah mengucapkan Alhamdulillah, aku berlindung kepada Allah dari ini. Akhirnya dipulangkan oleh Rasulullah. Jadi belum sempat apa. Adapun Zainab bintu Khuzaimah 2 bulan menikah, dinikahi Rasulullah kemudian menikah. Ini Zainab bintu Khuzaimah. Adapun Zainab yang kedua yang nanti akan disebutkan, Zainab bintu Jahsh, yang kisahnya disebutkan di dalam Al-Quran. Kisahkan karena Zainab bintu Jahsh dinikahkan oleh Allah SWT. Nanti akan sampai kepadanya. Di sini kita menyebutkan urutannya, urutan pernikahan. Setelah menikah dengan Zainab bintu Khuzaimah, Rasulullah SAW meninggal. Rasulullah menikahi Ummu Salamah. Ummu Salamah namanya Hindun. Ummu Salamah bernama Hindun bintu Abi Umayyah Quraisy dari Bani Makhzum. Nama ayahnya atau Abu Umayyah adalah Hudzaifah bin Mughirah. Dan Ummu Salamah adalah wanita atau istri Rasulullah yang paling terakhir meninggal. Yang paling terakhir meninggalnya. Dan dikatakan dalam sebagian riwayat yang terakhir adalah Sofia. Tapi keduanya memang yang paling terakhir. Hanya saja diperselisihkan mana yang lebih dulu meninggal dunia, apakah Sofia ataukah Ummu Salamah. Diperselisihkan siapa yang menikahkan dengan Ummu Salamah. Karena setelah meninggal Abu Salamah, maka walinya ataukah keluarga Ummu Salamah adalah putranya. Disebutkan di dalam riwayat Ibnu Sa'ad bahwa yang menikahkan adalah Salamah, Abu Salamah, Salamah bapak anaknya. Ada yang menyebutkan riwayat bahwasanya yang menikahkan adalah Salamah bin Abi Salamah. Ketika menikahkan dengan Nabi SAW, Salamah bin Abi Salamah, ketika Rasulullah SAW menikahkan Salamah, ini disebutkan di dalam riwayat tersebut, dengan Umamah, putrinya Hamzah, sepupunya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW menikahkan Salamah ini, putra Abu Salamah, dengan Umamah bin Hamzah, yang Umamah ini diperselisihkan, diperebutkan antara Ali dan Ja'far dan Zaid. 3 yang memperebutkan siapa yang mengasuhnya. Siapa yang mengasuh putrinya Hamzah ini. Masing-masing pengen memperebutkan saudarinya ini. Semuanya berkata, ini saya lebih berhak, saya lebih berhak. Ali berkata, saya adalah apa? Adalah sepupunya, anak paman saya, Ali bin Abi Thalib, sepupunya, dan seterusnya. Sampai akhirnya kemudian dimenangkan oleh Ja'far karena dia bersama bibinya. Artinya bibinya, saudari ibunya, yang paling dekat dengan Umamah ini. Sehingga Umamah diasuh oleh bibinya karena istrinya Ja'far. Kata Rasulullah SAW, al-khalah manzilatil um. Khalah itu adalah seperti ibunya. Kalau ammah, saudarinya bapak, lebih jauh hubungannya dengan keponakan. Keponakan itu lebih dekat dengan bibit dari pihak ibu, bukan bibit dari pihak bapak. Maka akhirnya diasuh. Akhirnya disebutkan Rasulullah, apakah saya bisa sudah membalas Salamah karena menikahkan dengan ibunya Ummu Salamah.
disebutkan riwayatnya tentang hal ini. Hanya saja terjadi perselisihan. Disebutkan riwayat yang lain yang menikahkan adalah anaknya yang bernama Umar. Jadi ada Salamah, ada namanya anaknya yang lainnya adalah Umar. Tapi riwayat ini disebutkan juga dengan jalan Al-Waqidi. Sam Ibnu Sa'ad jalannya juga Al-Waqidi. Riwayat yang ini juga Al-Waqidi. Sama-sama menyebutkan yang menikahkan berbeda. Riwayat yang pertama dinukil oleh Ibnu Sa'ad. Yang menikahkan adalah Salamah. Tapi dalam riwayat Al-Waqidi yang lainnya yang menyebutkan adalah yang disebutkan menikahkan dengan Rasulullah adalah Umar. Akan tapi ternyata ada keraguan, ada iskal. Kalau yang meriwayatkan atau kalau yang menikahkan adalah Umar. Karena disebutkan bahwa yang menikahkan, kalau seandainya Umar usianya itu masih bocah, sehingga tidaklah wajar kalau yang menikahkan masih usianya belum balik masih anak-anak. Bahkan disebutkan sebagian riwayat kalau dilihat dari usianya Umar ini masih balita. Masuk menikahkan dengan apa? Dengan Rasulullah ibunya sendiri. Ini suatu hal yang iskal. Nah, disebutkan di dalam Musnad Ahmad. Dalam Musnad Ahmad, dan hadis ini, riwayat ini disahihkan sanadnya oleh Ibnu Hajar, mengatakan dari Ummu Salamah bahwa ketika selesai masa iddahnya dari Abu Salamah, Rasulullah mengirim utusan. Ketika itu kemudian Rasulullah disambut oleh Ummu Salamah dan mengatakan, saya ini wanita yang pencemburu, dan saya sedang terkena musibah. Tidak ada seorang pun yang hadir di antara para waliku, dan seterusnya. Akhirnya Ummu Salamah dalam riwayat ini mengatakan kepada Umar untuk menyerahkan perwaliannya kepadanya dan menikahkan dengan Rasulullah. Jadi ini dikuatkan, sanadnya disahihkan oleh Ibnu Hajar, dan ternyata yang menikahkan adalah Umar ini. Nah, ini yang menjadi permasalahan para ulama. Karena Umar pada saat itu ketika Rasulullah meninggal, Umar usianya pada saat Rasulullah meninggal disebutkan 9 tahun, baru 9 tahun. Ini disebutkan oleh Ibnu Sa'ad. Dan Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah pada tahun keempat Hijriyah, pada tahun keempat Hijriyah, bulan Syawal. Sehingga umurnya, kalau seandainya menurut riwayat ini, baru 3 tahun usianya Umar. Masa 3 tahun menikahkan dengan ibunya? Nah, ini yang menjadi suatu permasalahan yang disebutkan dalam hal ini. Nah, Imam Ahmad meriwayatkan hal ini bisa jadi tidak memperhatikan tentang usianya, sehingga diriwayatkan oleh beliau. Karena ahli sejarah mereka menyebutkan usianya Umar ini 9 tahun. Nah, ada yang menyebutkan riwayat yang lain, yang ketiga, pendapat ketiga, yang menikahkan dengan Ummu Salamah adalah anak pamannya Ummu Salamah, yaitu Umar bin Khattab. Umar ini anak pamannya, jadi sepupunya Ummu Salamah. Karena Abu Umayyah ini adalah apa? Satu kakek dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah berkata, "Kum ya Umar, berdirilah wahai Umar, fazawwij Rasulullah SAW." Maka dia menikahkan Rasulullah SAW. Nasabnya Umar, nasab
Umar dengan Ummu Salamah itu bertemu di Ka'ab, kakeknya yang bernama Ka'ab, Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurb bin Razih bin Adi bin Ka'ab, ketemu di Ka'ab ini. Ummu Salamah bintu Abu Umayyah ibnu Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Mahzum bin Yaqbah bin Murrah bin Ka'ab, ketemu di Ka'ab. Semuanya ketemu di Ka'ab. Jadi satu Quraisy memang. Semuanya adalah kabilah Quraisy. Sehingga kemungkinan ini yang lebih tepat, dan bisa jadi riwayat yang menyebutkan tentang yang menikahkan adalah Umar anaknya. Ummu Salamah punya anak namanya Umar. Bisa jadi yang sebenarnya menikahkan adalah Umar bin Khattab, tetapi dianggap atau dikira bahwasanya Umar bin Khattab ini yang disebutkan adalah Umar anaknya, karena tidak disebutkan bin Khattab, sehingga salah sangka, sehingga disalah pahami bahwasanya Umar yang menikahkan Ummu Salamah adalah Umar anaknya. Sehingga dalam riwayat Ahmad ini yang tidak disebutkan siapa Umar di sini. Ternyata Imam Ahmad meriwayatkan kepada bahwasanya yang menikahkan Umar anaknya, disebut ada tambahan anaknya. Ini yang jadi masalah. Apakah Umar ini anaknya, ataukah dipahami oleh perawi bahwasanya Umar ini adalah anaknya? Ini yang jadi pembicaraan. Akan tetapi riwayat-riwayat yang ada ini terdapat kejanggalan kalau yang dimaksudkan adalah Umar putranya. Nah, setelah itu Rasulullah SAW menikah dengan Zainab bintu Jahsh. Dan Ummu Salamah pada waktu menikah di situ setelah meninggal dari Abu Salamah, dan disebabkan kenapa Rasulullah menikahi Ummu Salamah, karena Abu Salamah adalah seorang sahabat yang menjadi sepupunya Rasulullah, menjadi saudaranya Rasulullah sepersusuan, dan sangat dihormati atau terhormat di kalangan di hadapan Rasulullah, karena untuk membalas kebaikan Abu Salamah maka Rasulullah SAW menikahi istrinya. Ini diantara sebagian tujuan Rasulullah menikahi istri-istrinya itu adalah untuk membalas kebaikan suaminya. Dinikahi oleh Rasulullah setelah itu. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah menikahi Zainab bintu Jahsh. Ini yang disebut Zainab kedua, Zainab bintu Jahsh, dari Bani Asad bin Huzaimah, satu kabilah sama Quraisynya. Dan Zainab bintu Jahsh adalah masih sepupunya juga Rasulullah. Jadi ini orang mereka suka untuk menikah dengan keluarga, karena memang Quraisy itu satu keluarga, dan mereka memiliki nasab yang sangat besar. Quraisy ini menjadi kabilah yang sangat besar, sampai mereka yang tinggal di Mekah, orang yang tinggal di Mekah ini kebanyakan adalah suku Quraisy. Jadi semuanya mereka satu induk di Mekah ini. Nah, ketika menikah dengan Zainab bintu Jahsh, waktu itu adalah anaknya bibi Rasulullah SAW, ammahnya Umaymah bintu Abdul Muttalib. Dan itulah sebab turunnya ayat falamma qada Zaidun minha wa tarazawwaznaka. Ketika Zaid sudah menunaikan syahwatnya, maka kami menikahkan denganmu. Artinya
Ini bahasa lama Zaidun qadha. Ketika Zaid sudah menunaikan watar itu keinginannya. Bahasa yang sangat halus untuk menyebut bahwasanya Zainab itu sudah digauli oleh Zaid. Tapi disebutkan dalam bahasa Al-Quran dengan bahasa yang sangat halus. Ketika Zaid sudah selesai keinginannya dari Zainab, maka kami menikahkan engkau dengannya. Dan yang dimaksudkan sudah selesai Zaid dari keinginannya, maksudnya sudah selesai masa iddahnya. Sudah selesai masa iddah dan sudah diceraikan oleh Zaid. Ini kisah yang subhanallah. Ini sangat agung pribadi Rasulullah SAW. Sangat agung. Dan insya Allah akan disebutkan hadis tentang hal ini dalam hadis atau dalam bahasan atau dalam ayat yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Mungkin adzan dulu, bisa kita lanjutkan setelah adzan. Atau setelah isya? Adzan dulu. Setelah adzan atau setelah isya? Setelah adzan saja. Kayaknya kalau setelah isya sudah. Jadi kita lanjutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 37. Allah berfirman tentang pernikahan Zainab bintu Jahsh. Satu-satunya pernikahan Rasulullah yang disebutkan dalam Al-Quran. Subhanallah. Karena di dalam pernikahan Zainab, Rasulullah dengan Zainab, terdapat sebuah hukum syar'i yang Allah jelaskan hukumnya, dan itu melalui kejadian ataukah melalui apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan bukan hanya satu hukum, kan, tapi beberapa hukum sekaligus. Yaitu firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, wa idh taqulu lilladzina an'ama Allahu 'alaihim wa an'amta 'alaihim. Ketika engkau mengatakan, ketika engkau berkata kepada orang yang Allah beri nikmat, maksudnya adalah Zaid, wa an'amta 'alaihi, dan engkau beri nikmat, maksudnya engkau memberikan karunia atau pemberian yang besar. Engkau menghadiahkan dan engkau telah memberikan banyak kepadanya. Dan yang dimaksudkan pemberian Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat kepada Zaid ketika jatuh di tangan Rasulullah SAW. Zaid ini diculik, anak yang ketika kecil diculik dari ibunya, hilang, lalu kemudian dijual, diambil dari ibunya, kehilangan. Ibunya ini kehilangan Zaid ketika kecilnya, sampai kemudian dibeli, dijual belikan, sampai jatuh ke tangan Rasulullah SAW atau Khadijah, kemudian pada Rasulullah SAW. Ketika dihadiahkan oleh Khadijah kepada Rasulullah, suatu saat datang dari kampungnya Zaid yang ketika melihat Zaid, orang sekampungnya, ini anaknya Harithah yang hilang. Ini kayak wajah Harithah yang hilang ketika dibawa oleh ibunya. Akhirnya ditanya, Harithah ini Zaid bin Harithah. Akhirnya ketemu memang betul bahwasanya ini adalah Zaid yang dulu hilang dengan ibunya. Dilaporkan kepada pamannya, ayahnya sudah tidak ada. Dilaporkan kepada pamannya,
kelihatannya juga pamannya ini akhirnya datang, betul-betul ingin kalau memang benar Zaid maka mau diajak pulang oleh pamannya. Ketika datang kepada Rasulullah SAW, dikatakan bahwasanya Zaid ini dulu adalah anak Haritha, saudara saya. Waktu itu hilang bersama ibunya. Dijelaskan, Rasulullah mendengarkan dan akhirnya mengatakan, ya sudah, karena ini bukan budak sebenarnya aslinya. Sebenarnya adalah orang merdeka yang dia dijual. Anak nggak tahu apa-apa, dijual seperti budak. Akhirnya Rasulullah SAW berkata kepada Zaid yang sudah ikut Rasulullah SAW, dihadiahkan kepada Rasulullah oleh Khadijah. Zaid ditawari, itu belum jadi nabi. Kejadian ini belum jadi nabi. Rasulullah belum diangkat. Rasulullah berkata kepada Zaid yang itu masih kecil, ya masih anak, masih anak. Ditawari Rasulullah, "Wahai Zaid, ini pamanmu. Ini bukan budak sebenarnya, tetapi sudah terlanjur diperbudak, dianggap budak. Sebenarnya bukan budak." Akhirnya dijelaskan, ini adalah pamanmu. Bapakmu bernama Harithah. Ayahmu adalah apa? Harithah. Kamu silakan. Mau ikut pamanmu ke kampungmu, ataukah kalau kamu di sini, silakan. Itu bebas, kamu milih. Kamu seorang yang merdeka. Artinya sekarang sudah bukan budak saya. Kamu adalah apa? Bukan budak saya. Akhirnya Zaid tidak memilih untuk bersama pamannya pulang, tetapi justru ikut Rasulullah SAW. Lebih memilih ikut Rasulullah SAW. Ketika Zaid memilih Rasulullah langsung mencintai. Maksudnya apa? Ini ternyata lebih memilih saya daripada keluarganya sendiri. Akhirnya Rasulullah SAW demikian cintanya kepada Zaid, anak yang sudah menjadi budaknya, tapi kemudian akhirnya lebih memilih bapaknya adalah Rasulullah. Akhirnya oleh Rasulullah dijadikan sebagai anak angkatnya. Sampai-sampai Zaid dikatakan ini adalah anak saya. Hingga Zaid ini dikenal Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Nah, setelah Zaid dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai anaknya sendiri, dan kemudian konsekuensinya dia juga akan mewarisi, menjadi apa? Ahli warisnya, anak angkat jadi ahli waris. Akhirnya diturunkan firman Allah SWT, sampai turun firman Allah SWT bahwasanya tidak boleh menisbatkan anak angkat kepada bapak angkat. Harus disandarkan kepada bapaknya yang asli. Harus dijelaskan bahwasanya anak ini sejak kecil atau sejak kecil sudah disebutkan bapaknya yang asli. Tidak boleh lagi dinisbatkan kepada bapak angkatnya. Adopsi ini tidak membolehkan seorang itu dikatakan anak saya. Maka ini hukum yang harus difahami. Dan ternyata sekarang ini kaum muslimin banyak yang terjatuh ke dalam kesalahan yang diharamkan ini. Anak dinisbatkan kepada apa? Bapak angkatnya, adopsi sampai akhirnya apa? Diaku sebagai anak saja, diaku sebagai anak. Nah, ini yang tidak boleh. Dengan turunnya ayat tersebut, bahwasanya tidak boleh menisbatkan kepada adiyah. Adiyah itu anak angkat gitu, yang diaku oleh orang tuanya. Maka sejak itu Zaid dikembalikan nasabnya. Kalau menyebut Zaid bin siapa? Bin Harithah. Sejak turunnya ayat itu Zaid bukan lagi bin Muhammad, tetapi Zaid bin Harithah. Meskipun tetap jadi anak angkat Rasulullah sampai dewasa. Sampai Zaid ini dinikahkan oleh Rasulullah dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman yang itu warisan dari ayahnya Rasulullah SAW.
budaknya, kemudian dibebaskan oleh Rasulullah. Sudah dinikahkan dengan lahirlah Usama bin Zaid dari ibunya Ummu Aiman yang sering dikunjungi Rasulullah SAW. Karena majikannya artinya apa? Pemiliknya sebelumnya. Nah, Zaid ini yang diberi nikmat oleh Allah, diberi nikmat dengan diangkat sebagai anak angkatnya Rasulullah, sampai dekat dengan Rasulullah, dicintai dan diberi nikmat oleh Rasulullah. Itu kebebasan dan kemudian dinikahkan dengan Zainab bintu Jahsh. Nih, putri bibitnya sendiri, sepupunya Rasulullah SAW. Terus kamu menikah dengan Zainab. Zainab sebenarnya tidak mau. Zaid ini mantan budak. Sementara Zainab seorang Quraisy, wanita Quraisy, nengkerat gampangannya. Meskipun Zaid itu adalah aslinya bukan budak, tetapi adalah seorang merdeka yang diculik, tetapi orang-orang sudah menganggap ini adalah mantan budak. Nama budaknya ini masih melekat dengan Zaid. Nah, ketika itu Rasulullah SAW ketika mengatakan kepada Zainab, ini adalah Zaid, ini anak angkatnya dan yang terbaik lah istilahnya. Rasulullah menginginkan sepupunya ini Zainab bintu Jahsh ini mendapatkan orang yang layak. Tapi Zainab melihat sebenarnya Zaid ini orang yang tidak cocok dengan dirinya tidak cocok dengan Zaid. Akan tetapi Zainab merasa bahwasanya ini adalah dari Rasulullah, perintah Rasulullah. Sepupu tapi dia statusnya sebagai umat Rasulullah, maka dia lebih taat kepada Rasulullah SAW. Ketaatan seorang apa? Seorang Zainab bintu Jahsh. Akhirnya ya sudah, karena ini adalah calon yang membawa Rasulullah, yang membawa apa? Rasulullah. Calon itu kadang biasa-biasa saja, tapi yang membawa apa? Dibawa oleh Rasulullah ini. Atau dibawa oleh kiai atau siapa misalnya. Nah ini jadi apa? Jadi senjata bisa jadi. Dibawa. Akhirnya kemudian diterima oleh Zainab. Tetapi dengan sebenarnya dalam hatinya itu sebenarnya tidak apa? Belum bisa menyukai. Memang tidak suka sejak awal. Allah Maha tahu dengan apa yang tersembunyi dalam hati Rasulullah SAW. Dalam hati Rasulullah SAW. Memang sebenarnya menginginkan Zainab. Maka Allahu mubdi. Allah menampakkan. Subhanallah. Allah yang menampakkan. Sebut dalam Al-Quran. Keinginan ataukah rasa cinta Rasulullah SAW atau keinginan Rasulullah untuk menikahi, tapi kemudian dinikahkan dengan Zaid, orang yang sangat dicintai Rasulullah SAW. Daripada kena orang lain, kamu saja. Zaid ini yang dicintai Rasulullah SAW. Dalam masa pernikahan itu sebenarnya Rasulullah SAW sudah punya keinginan, tetapi disembunyikan. Watakhshan nas, kamu khawatir dengan manusia. Nanti apa dibilang orang? Dibilang orang. Artinya pada waktu itu masyarakat Arab, mereka menganggap aib. Kalau seandainya menganggap aib bahwasanya seorang yang punya anak angkat, istrinya anak angkat, itu aib kalau dinikahi, tidak boleh. Secara adat kebiasaan bangsa Arab, dinikahi oleh bapaknya, dinikahi oleh apa? Bapak angkatnya. Demikian juga sebaliknya. Ini aib. Bangsa Arab menganggap itu aib besar. Ini anak angkat, punya istri, diceraikan oleh anak angkatnya, dinikahi oleh apa? Bapak angkatnya. Aib. Bangsa Arab menganggap itu adalah suatu hal yang besar, perkara yang tidak. Watakhshan nas, kamu takut. Padahal kamu pengen sebenarnya. Seandainya dia
seandainya dia itu dicerai, Rasulullah akan menikahinya, tetapi punya keinginan. Makanya kalau nanti saya menikahi orang, apa yang bilang orang? Terus dia, kamu pertahankan istrimu. Kata Rasulullah kepada saya, kamu pertahankan istrimu. Itu nggak usah dia, Pak. Nggak usah dicerai. Maka watakhsyannas, kata Allah, kamu takut orang. Wallahu a'lam takhsya. Padahal Allah lebih takut, lebih layak untuk engkau takuti. Kau lebih harus takut pada Allah. Wallahu a'lam takhsya. Falamma qada Zaidun minha watara. Ketika Zaid telah menceraikannya. Ketika Zaid telah menceraikan dan sudah digauli di sini. Sudah digauli dan sudah selesai dicerai dan selesai masa iddah. Zawwajnakaha, maka kami menikahkan engkau dengannya. Siapa yang menikahkan di sini? Allah Subhanahu. Zawwajnakaha, kami nikahkan engkau dengannya. Langsung masa iddahnya kapan selesai? Pada saat itu juga langsung dia dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinikahkan. Turun ayat ini, Allah sendiri yang menjelaskan kepada kaum mukminin. Kalau Rasulullah saja yang menjelaskan, khawatir Rasulullah SAW. Kalau cuma sabda Rasulullah, hanya sekedar apa? Sabda. Ini adalah kekhususan saya dan sebagainya misalkan. Tidak apa-apa kalau saya ini. Maka tidak ada jalan lain kecuali harus Allah sendiri yang menjelaskan hukum ini. Hukum bolehnya seorang ayah angkat menikahi istrinya, mantan istri, anak angkatnya. Meskipun sudah digauli, digauli, sudah dukhul kepada, sudah, maka tetap boleh. Beda kalau anak kandung sudah istrinya sudah tidak boleh dinikahi oleh bapaknya, bapak kandungnya. Zawad likai la yakun, agar supaya tidak terjadi alal mu'minina haraj. Di kalangan kaum mukminin tidak terjadi rasa berat. Kok sesuatu yang berat. Fi azwaji adiyaihim, terhadap para istri anak-anak angkat mereka. Boleh. Supaya apa? Tujuannya Allah menikahkan langsung dengan apa? Dengan Rasulullah SAW, Zainab ini, supaya tidak terjadi rasa berat atau rasa haram dan sebagainya. Merasa adat selama ini adalah apa? Adat yang keliru, adat yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Boleh menikahi istrinya anak angkat, meskipun sejak kecil, sejak bayi ini anak angkatnya. Tapi seandainya dicerai atau anaknya angkatnya itu meninggal duluan, demikian juga sebaliknya, bapak angkat istrinya kemudian bapak angkatnya meninggal, anak angkatnya boleh, tidak ada hubungan nasab di sini. Boleh menikahi istrinya bapak angkatnya, istri bapak angkat, atau bahkan ibu angkatnya, ibu angkatnya boleh dinikahi oleh anak angkat, ibu angkatnya. Nah, atau anak angkat perempuan, boleh dinikahi oleh apa? Oleh bapak angkatnya. Anak yatim yang dalam kepengasuhannya dan seterusnya boleh dinikahi oleh bapak angkatnya. Dan ini bukanlah aib atau bukan cacat. Bukan ini serakah ini. Sudah anak jadi anak angkatnya, kemudian apa? Besar dipek dewe. Sudah jadi anak angkat sejak kecil, sejak bayi ikut, kemudian ternyata besarnya dipek dewe. Boleh saja. Di dalam Islam tidak ada larangan. Karena anak angkat tetap nasabnya adalah kepada orang tuanya, tidak ada hubungan nasab. Ini hukum yang harus dijelaskan tentang masalah ini. Karena banyak terjadi kesalahan itu berendah di sini. Kesalahannya beruntun. Artinya apa? Walinya anak angkat adalah hakim, bukan ayah angkat. Tidak ada hubungan nasab di sini.
Sehingga walinya anak angkat itu adalah wali hakim, anak angkat. Sehingga tidak ada hak untuk dia menjadi walinya. Maka diserahkan kepada wali hakim. Andainya sudah besar. Bahkan kenapa? Karena dia sendiri juga berhak untuk apa? Menikahinya. Namanya wali itu adalah yang wali secara nasab dia adalah mahram. Tidak semua mahram itu wali, tetapi wali adalah apa? Mahram di sini. Dalam nasab. Secara nasab, syaratnya seorang wali dari nasab adalah dia adalah mahram. Tapi dari pihak bapak. Mahram dari pihak laki-laki. Bapak, pamannya, saudara bapak. Saudaranya ibu tidak bisa jadi wali. Saudaranya ibu. Saudari seibu juga tidak bisa. Saudara seibu tidak bisa jadi wali. Harus sebapak atau saudara kandung. Ini menjelaskan hukum di sini. Banyak hukum yang terkait dengan ayat ini. Termasuk diantaranya kebolehan menjadikan anak angkat. Boleh. Mengadopsi anak itu boleh. Yang tidak boleh adalah menisbatkan anak angkat itu kepada apa? Bapak angkatnya. Tidak boleh bikin akte kelahiran. Ini siapa bapaknya? Fulan. Diaku. Padahal ini anak pungut dari apa? Anak pungut dari panti asuhan misalkan, nggak tahu siapa bapaknya. Kemudian dia Pak dimasukkan, ini siapa ini? Ini anak apa namanya? Anak angkat. Saya ingin bikin akte apa? Akte kelahiran. Minta dibuatkan surat kelahirannya, kemudian orang tuanya. Ini pemalsuan ini seperti ini. Kedustaan. Ini yang haram hukumnya. Sekarang banyak terjadi ya. Sekarang banyak terjadi. Hukum ini dilanggar. Sampai akhirnya waris-warisan, akhirnya dapat warisan. Ini tidak ada. Dia hanya bisa mendapatkan wasiat. Wasiat dia berhak malah. Sepertiga harta bisa dia dapatkan. Lebih dari sekedar warisan. Seandainya hukum itu anak ini disayangi, jadi anak angkatnya dia tidak punya anak, tapi hanya dia punya anak angkat, maka dia dapat malah bisa jadi sepertiga harta yang ditinggalkan. Karena wasiat itu bisa Pak, maksimal sepertiga dari harta. Selebihnya tidak punya ahli waris, bagaimana? Diperselisihkan para ulama, apakah boleh melaksanakan wasiat yang lebih dari sepertiga? Ataukah wasiat yang lebih dari sepertiga itu harus masuk ke Baitul Mal? Ini seorang meninggal, tidak punya anak, tidak punya famili sudah. Yang dia miliki cuma anak angkat. Dia berwasiat seluruh hartanya untuk anak angkat. Seluruh hartanya untuk anak angkat. Apakah dilaksanakan cuma sepertiganya saja? Lalu yang lainnya mana? Perselisih atau mana? Ada yang menyebutkan kepada anak angkat ini lagi semuanya karena dia Pak wasiatnya demikian. Ada yang menyebutkan wasiat itu hanya Pak sepertiga. Ini perselisihan besar para ulama, itu pembicaraannya lain. Nah disebutkan di sini idza qadaw minhum nawafil. Jadi kalau seandainya anak angkat itu sudah menyelesaikan masa iddahnya, dia menceraikan istrinya, sudah keluar dari masa iddah, maka ini adalah dihalalkan. Maka amrullahi ma'ruf, dan perintah Allah itu maf'ulah, pasti akan terjadi. Urusan Allah pasti akan terjadi. Kalau Allah menghendaki, kehendak Allah pasti akan terjadi. Akhirnya ini kisahnya pernikahan Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha. Ini kekhususan Rasulullah SAW. Ada yang menyebutkan di antara para ulama berpendapat bahwa karena hukum ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an khusus tentang Zainab, tentang Zaid. Para ulama berselisih apakah hukum tentang Rasulullah ini hanya khusus untuk pernikahan Rasulullah dengan Zainab, ataukah itu kekhususan Rasulullah seandainya menikah tanpa wali pun itu adalah apa? Boleh. Langsung Rasulullah SAW menikah. Tetapi kejadiannya hanya terjadi pada Zainab. Meskipun sebenarnya hukumnya secara umum.
Termasuk kejadian yang tadi disebutkan Ummu Salamah. Sebenarnya riwayatnya Imam Ahmad ketika yang menikahkan adalah anaknya Umar, usianya masih 3 tahun. Sebenarnya Rasulullah tidak butuh wali. Makanya Rasulullah SAW ketika menyebutkan, wahai fulan, nikahkan ibumu. Ada riwayat yang menyebutkan demikian. Wahai Umar, ya Umar, wahai bocah, nikahkan ibumu. Maksudnya dengan saya, dengan Rasulullah. Rasulullah mengucapkan ini untuk guyoni si anak yang usianya cuma baru 3 tahun. Yang sebenarnya seandainya Rasulullah langsung dengan ibunya, maka sudah apa? Sudah sah. Ini menurut sebagian ulama, kekhususan ini adalah kekhususan yang umum untuk Rasulullah SAW. Ini kisahnya Zainab bintu Jahash. Karena itu setelah itu, artinya setelah pernikahan Zainab, apabila ribut khususnya dengan Aisyah radhiyallahu anha, karena Zainab ini rivalnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi grupnya Aisyah itu ada Hafsah, ada Saudah dan yang lainnya. Di grup yang lainnya ini istrinya Rasulullah 2 grup, 2 kubu. 2 kubu. Jadi Aisyah, Saudah, Hafsah itu 1 kubu. 1 kubu. Sementara yang lainnya ini seperti apa? Zainab, termasuk pimpinannya adalah apa? Zainab, Sofia. Maka ini yang dipimpin oleh Zainab. Ini saingan paling berat. Ini bagi Aisyah radhiyallahu anha. Maka kalau Aisyah itu bisa menang dari para istri yang lainnya, kalian ini semuanya adalah janda. Dinikah Rasulullah janda, termasuk Khadijah sebenarnya. Tapi Aisyah tidak berani menyinggung Khadijah. Tapi maksudnya adalah kalian itu adalah dinikahi Rasulullah janda. Tapi saya dinikahi sebagai seorang perawan. Jadi seluruh istri Rasulullah itu adalah janda. Zainab bintu Jahash jandanya jandanya dinikahi Rasulullah. Tetapi akhirnya Aisyah ini yang tidak bisa kalah, tidak bisa menang. Kalau sudah Zainab bintu Jahash mengeluarkan kartunya. Kartu apa ini? Kalau main kartu ini, pokoknya sudah gaconya istilahnya. Maka Aisyah tidak bisa menang. Yaitu apa? Kalian kata Zainab. Karena kubunya Zainab ini punya senjata Zainab ini tadi. Kubunya Aisyah punya senjata keperawanan Aisyah. Kubunya Zainab punya senjata Zainab, nikahnya Zainab. Kalian dinikahkan, kalian semuanya dinikahkan oleh para wali kalian. Zawajakunna ahalikunna. Yang menikahkan kalian itu adalah keluarga kalian, adalah wali-wali kalian, ya, pamannya, ya, bapaknya, ataukah walinya yang jelas. Wazawwajanillah, sementara Allah yang menikahkan saya. Zawajanillah min fawqi sab'i sama. Allah yang menikahkan saya dari atas 7 langit. Aisyah kalau sudah mendengar itu diam, kalah sudah. Tidak punya kelebihan di dalam hal ini. Aisyah radhiyallahu anha. Sebut ayatnya. Tidak ada ayat yang menyebutkan tentang pernikahan sighah pernikahan. Saya nikahkan kau dengan dengan putri saya, dengan ini. Allah yang mengatakan zawajnaka. Hadis ini adalah Zainab. Zawajnaka. Subhanallah. Ini kejadian luar biasa. Artinya apa? Kalian itu sudah tidak ada lagi. Dibacakan oleh Zainab. Zawajnaka. Allah Muhammad Rasulullah. Zawajnaka. Min fawqi sampai sama. Turunkan wahyu langsung dari Allah SWT. Baik. Sehingga ini yang bisa disebutkan. Dan Zainab bintu Jahash meninggal setelah Rasulullah SAW pada waktu
jatuh kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Insyaallah sampai di sini. Sekaligus ini hukum yang berkaitan dengan anak angkat, hukum anak angkat. Kita lanjutkan dalam kesempatan lain. Masih istri Rasulullah SAW. Masih ada beberapa yang belum disebutkan. Insyaallah ta'ala. Ya, silakan. Zainab. Iya. Sesudahnya, saya ingat sesudahnya. Jadi itu apa kejadian setelah Rasulullah menikahi sama Zainab, Rasulullah menikahkan dengan Ummu Aiman. Jadi dibalas oleh Rasulullah SAW. Itu sudah karena Zaidnya sudah nggak tahan, akhirnya dicerai. Ya sudah, diceraikan oleh apa? Zaid. Setelah masa iddah selesai, nikah Rasulullah disebutkan Allah Taala apa namanya tentang sajinya. Zahirnya adalah Zaid ini ketika dinikahkan dengan Zainab masih perjaka, maksudnya masih perjaka Zaid ini. Baru setelah itu Zaid menikah dengan Ummu Aiman, punya anak Harith dan punya anak Usamah. Baik, sampai di sini. Baik. Allah Ta'ala. Sebentar. Ummu Aiman sebelumnya kalau nggak salah. Sebelumnya betul. Sebelum Zainab. Baik. Kamu Aiman kan juga mantan budak sebenarnya yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Ya betul, sebelumnya. Jadi Zainab itu bukan istri pertamanya Zaid. Bukan istri pertama. Baru ingat. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.